Kali ini kita akan mengkaji info bisnis jual beli ikan air tawar. Nah, jikalau kita mau melihat video-video lain yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Sahabat-sahabat sekalian, jual beli ikan air tawar adalah salah satu bisnis yang menjanjikan karena kebutuhan atau masyarakat yang mengkonsumsi ikan air tawar ini tergolong sangat tinggi. Dan ini merupakan kebutuhan sehari-hari. Sehingga setiap harinya masyarakat akan mengkonsumsi ikan air tawar ini. Jadi tidak ada habis-habisnya masyarakat yang membeli ikan air tawar ini. Nah, salah satu dari sekian banyak jenis ikan air tawar yang digandrungi atau disukai masyarakat adalah ikan mas. Memang sahabat-sahabat sekalian, di setiap daerah itu berbeda-beda jenis ikan air tawar yang sangat disukai masyarakat. Nah, kita akan mengkajinya satu persatu. Dalam pengumpulan ikan air tawar ini atau jual beli ikan air tawar ini, sebaiknya kita menyiapkan kolam ikannya sebagai tempat penampungan sementara, sahabat-sahabat sekalian. Karena banyak masyarakat yang menginginkan dalam membeli ikan air tawar ini masih dalam keadaan hidup. Nah, jadi untuk ikan mas ini termasuk ikan yang tidak agresif ya, sehingga kolam ikannya cukup rendah saja dan sebaiknya airnya juga kita perhatikan sehingga ikan mas yang kita tampung ini sebelum dibeli para konsumen bisa bertahan lama hidupnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ikan mas ini juga bervariasi yang diminati masyarakat. Ada yang kecil dan ada yang besar. Yang kedua adalah ikan nila. Nah, ikan nila ini sahabat-sahabat sekalian membutuhkan oksigen yang banyak di dalam air. Maka salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah membuatkan air mengalirnya seperti ini ya. Kita menggunakan pompa sehingga oksigen di dalam air, oksigen yang tergandung di air di dalam bak ini cukup baik sehingga ikan-ikan nila ini dapat hidup lebih lama, sahabat-sahabat sekalian. Nah, ikan nila dengan ikan mas ini beda tipis ya peminatnya. Masyarakat juga sangat banyak yang mengkonsumsi ikan nila. Nah, yang ketiga yaitu ikan lele. Nah, ikan lele ini juga tidak ketinggalan sahabat-sahabat sekalian masyarakat yang mengkonsumsinya. Jadi tergolong ikan yang banyak dikonsumsi masyarakat dari jenis ikan air tawar. Nah, kelebihan dari ikan lele ini sahabat-sahabat sekalian, daya tahan hidupnya dia lebih lama dibandingkan dengan ikan mas ataupun ikan mujair tadi. Nah, ikan lele ini tergolong ikan tahan banting ya. Dalam suasana air yang keruh pun ikan lele ini masih bisa bertahan. Namun sebaiknya sahabat-sahabat sekalian kita harus mensortirnya atau membedakan dari masing-masing ikan lele ini berdasarkan ukurannya. Jadi sebaiknya kita mengumpulkannya di dalam tempat dengan jenis ukuran yang sama karena ikan lele ini termasuk ikan predator yang saling memangsa.
Sehingga kalau ada ikan yang kecil, nanti yang besar akan memangsa yang kecilnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam budidaya ikan air tawar ini sebaiknya kita juga membuat kolam-kolam kecil atau penampungan kecil sehingga kita dapat lebih mudah nanti untuk melakukan penangkapan jika ada konsumen yang datang membeli, dan juga membantu para konsumen untuk memilih jenis atau ukuran dari ikan-ikan air tawar yang akan dibeli. Nah, kita sebaiknya juga menggunakan keranjang seperti ini, sahabat-sahabat sekalian, karena ikan lele ini para pedagang biasanya menggunakan keranjang ini sebagai tempat penampungan sementara. Jadi ikan lele ini sangat susah mati ya, jadi dibiarkan saja beberapa saat seperti itu tanpa air, ikan lele ini masih tetap bisa tahan hidup. Jadi kita butuh keranjang seperti ini. Nah, sahabat-sahabat sekalian, dalam bisnis jual beli ikan segar ini, sebaiknya juga kita memiliki karyawan dan tempat untuk pembersihan ikan. Karena para konsumen cenderung menginginkan ikan yang dibeli itu untuk langsung dibersihkan. Jadi, setelah mereka menentukan pilihannya mana ikan yang akan dibeli, mereka kadangkala menginginkan supaya kita langsung membersihkannya dan memotong-motongnya sesuai dengan keinginan para konsumen. Nah, sebaiknya kita mendesain tempat pemotongan atau pembersihan ikan ini sehingga saat mengerjakannya dapat berjalan dengan cepat, lancar, dan baik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita juga sebaiknya menyiapkan kotak atau box dari pendingin yang bisa kita masukkan es, karena sahabat-sahabat sekalian, kadangkala ikan-ikan air tawar kita itu ada beberapa yang mati. Jadi supaya dia tetap segar, kita masukkan ke dalam box dan buatkan es. Karena sahabat-sahabat sekalian, walaupun sudah mati, ternyata masih ada beberapa konsumen yang masih mau membelinya selama dia masih kelihatan segar. Jadi untuk menjaga supaya ikan itu tetap segar, sebaiknya ada box yang bisa kita isi es dan kita tutup dengan baik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kita juga maunya memiliki becak ya untuk mengantar pesanan para konsumen. Sebab kadangkala konsumen ada yang membeli dalam partai besar, mereka menginginkan kita mengantar sampai ke tempat mereka. Jadi ada sebagai alat transportasinya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa kadangkala konsumen yang membeli ikan yang besar seperti ini ya, ikan masnya sangat besar. Jadi mereka kadangkala memang membeli dalam kondisi hidup. Artinya kita tidak perlu membersihkannya di tempat kita jual beli ikan tadi. Namun kita sebaiknya menyiapkan oksigen sehingga saat nanti si konsumen membeli itu kita bisa membantu konsumen supaya ikan yang dibeli, misalnya ikan mas yang seperti ini, tetap bisa hidup sampai ke rumah si konsumen tersebut. Nah,
keuntungan dari sini, kita tidak perlu lagi repot-repot untuk memotong dan membersihkannya, karena jikalau si konsumen sudah membeli dalam keadaan hidup-hidup, maka pemotongan dan pembersihan itu menjadi tanggung jawab dari si konsumen tersebut, sahabat-sahabat sekalian. Jadi memang kita akan butuh biaya tambahan tadi, yaitu menyiapkan oksigen yang akan diisi nanti ke dalam plastik dan air, tetapi kita tidak repot-repot lagi untuk membersihkannya.